Halo, kembali lagi dalam program Orkes, obrolan seputar kesehatan bersama dengan TV Alia dan tentu saja bersama dengan saya Aulia Mawardika. Program ini persembahan dari Bunda Alia Healthcare dan hari ini kita akan membahas seputar anakku pendek, apakah stunting? Bicara soal stunting memang masih menjadi permasalahan besar di Indonesia khususnya terhadap kualitas hidup anak. Dan memang dari data yang kami dapatkan dari Gizi Indonesia bahwa prevalensi stunting masih di angka 24,4% di tahun 2022. Walaupun ini dibilang turun karena di tahun 2018 saya mengetahui angkanya berada di sekitar 31%, yang artinya semakin tahun memang angka stunting anak juga semakin berkurang, tapi memang masih tinggi karena masih di 24,4%. Untuk itu nanti akan kita bahas lebih lanjut tidak hanya seputar stuntingnya tapi juga terkait dengan perkembangan anak yang biasanya sering kita dengar bahwa anak stunting itu biasanya pendek. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Siti Hapsia, MCAT Pediatri SPA CIMI. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir. Terima kasih Mbak. Halo, apa kabar ayah bunda, sahabat sehat alias semuanya. Terima kasih sudah bergabung di channel kita. Kali ini kita akan bahas stunting ya Mbak ya. Seru sekali masalahnya ini. Ngobrolin soal stunting dok, banyak orang tua di rumah yang sebenarnya masih belum tahu apa yang dimaksud dengan stunting. Jadi stunting itu berbeda dengan perawakan pendek. Jadi tidak semua anak pendek adalah stunting. Stunting adalah tinggi badan atau panjang badan ya, tentu beda ya pengukuran ya. Kalau tinggi badan dilakukan dengan usia, dengan kondisi ananda kesayangan kita tinggi badan tuh berdiri. Kalau panjang badan dengan posisi ananda kesayangan kita tuh berbaring. Dan itu tinggi badan atau panjang badannya menurut usia kondisinya di bawah minus standar deviasi dari kurva WHO, dan itu disebabkan oleh kondisi malnutrisi kronis. Itu poin pentingnya. Padahal disebut pendek atau tidak itu kan tergantung ya dok, karena kan setiap anak lahir pertama dengan tinggi tubuh yang berbeda, berat badan yang berbeda, dan memang biasanya kita ada buku KIA yang bisa menjadi acuan setiap tahun harusnya tingginya berapa. Tidak bisa disamakan antara satu anak ini dengan anak lainnya ya dok ya. Ya, jadi memang penting sekali ya ayah bunda, sahabat sehat, Bunda Alia semuanya untuk mengetahui kondisi ananda kesayangan kita yang berbeda-beda dan perlu persiapan sejak dini untuk supaya anak kita tidak sampai jatuh ke stunting, terutama di 1000 hari pertama kehidupan nih Mbak, di mana 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari dalam kandungan ibunya. Jadi kalau misalnya ibunya kondisinya kurus, kurang nutrisi, terus pengetahuannya juga rendah sehingga mungkin mengalami masalah kesehatan lainnya pada ibu hamil, itu cenderung melahirkan bayi-bayi yang gak sesuai berat badan, sesuai usianya, berat badan sesuai kehamilannya, ya, tinggi badannya juga gak sesuai. Ada yang anak-anak prematur, terlahir prematur atau berat badan lahirnya rendah. Itu sudah bisa kita lebih aware ya, sebagai orang tua perlu mengetahui bahwasanya ini bisa beresiko mengalami stunting. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih dini, perlu segera konsultasi sesuai jadwalnya ya, supaya ananda kesayangan kita nggak jatuh ke dalam kondisi stunting. Karena ini penting sekali, perlu diperbaiki terutama di 1000 hari pertama kehidupan yang berkaitan dengan tumbuh kembang otak. Jadi kalau setelah 2 tahun tumbuh kembang otaknya tidak bisa diperbaiki lagi. Karena memang 1000 hari pertama kehidupan tuh juga menjadi slogan. Saya mengetahui bahwa seluruh slogan dari dokter anak bahwa 1000 hari pertama itu menjadi slogan yang pasti, tidak ketika anaknya lahir tapi bahkan dari semenjak ibunya pertama kali mengetahui kehamilan, begitu ya dok ya. Harus ada gizi-gizi yang baik yang dikonsumsi oleh sang ibu. Bicara soal stunting, dok, bicara stunting artinya kan di sini gizi buruk. Apa yang menjadi bahaya terbesar bagi seorang anak yang mengalami gizi buruk, dok? Oke, jadi perlu diluruskan ya, yang namanya stunting itu berbeda dengan kondisi gizi buruk. Itu berbeda ya dok? Berbeda sekali. Jadi kalau gizi buruk itu tentu kondisi berat badannya tidak sesuai dengan panjang badannya. Dan kita kan memakai kurva WHO, dan itu juga berkaitan dengan kemungkinan kondisi ananda kesayangan bisa jadi mengalami berat badan yang tidak sesuai dengan usianya dan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau tata laksana dari gizi buruk itu tentu berbeda dengan kondisi ananda kesayangan kita mengalami stunting ya. Jadi poin di sini yang ingin saya arahkan adalah stunting itu berkaitan sama tinggi badan atau panjang badan yang nggak sesuai dengan usia, dan kita memakai kurva WHO untuk menilainya, di mana kondisinya berada di bawah minus standar deviasi. Jadi kalau anak kita mengalami
pendek yang berbeda dengan tinggi badan anak-anak sebayanya, maka memang ayah bunda sahabat sehat, Bunda Alia perlu memeriksakan kondisi anak kesayangan ke dokter anak terdekat. Jadi stunting itu kondisinya adalah anak kita pendek dan itu memakai kurva WHO. Oke, ada kurva yang memang menjadi acuan di sini ya dok ya untuk melihat kadang memang apa ya, mulai banyak meninggalkan buku KIA begitu ya dok ya, kayak yang penting tumbuh, yang penting mau makan, yang penting sehat, padahal kan tidak seperti itu ya dok ya. Benar sekali, bahkan sering di masyarakat ya, anggapan di masyarakat nggak apa-apa lah dok, masa iya anak saya stunting, masa iya anak saya sakit, kan memang anaknya masih aktif nih dok, Nah, masih suka lari-lari, padahal itu bukan masih mau acuan ya, makan. Dok. Iya, jadi nggak apa-apa dok anak kita pendek dok, soalnya bapak ibunya juga pendek, atau nggak apa-apa dok anak kita kurus kecil, karena bapak ibunya dulu waktu kecil begitu dok, kurus kecil langsing, jadi memang keturunan itu dok. Itulah yang harus kita luruskan ya Iya. ayah bunda ya. Jadi analogikanya adalah kalau misalnya kondisi ananda kesayangan itu berat badan yang nggak naik-naik, nggak sesuai dengan usianya, atau terlihat kurus, maka memang perlu mencari tahu segera agar kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan usianya perlu dievaluasi, perlu kita perbaiki sehingga lama-lama kondisi berat badan yang nggak naik yang mengakibatkan tinggi badan yang nggak naik bisa kita perbaiki. Kan Allah itu menciptakan keseimbangan ya, Iya, Dok. menciptakan yang indah-indah ya, kan nggak mungkin berat badan ananda kesayangan kita tuh nggak naik-naik, Iya. tapi tingginya naik terus. Benar. Itu namanya kan tiang Iya, listrik. tiang listrik. Sabun lidi, Dok. Sabun lidi, kan nggak indah. Jadi memang kalau misalnya kondisi ananda kesayangan kita nggak naik-naik berat badannya, maka otomatis tinggi badannya nggak naik. Dan rata-rata seringnya orang tua itu nggak aware ya, nggak Iya. aware, tapi baru ngehnya tuh setelah dia kumpul sama teman-temannya, kok anak saya pendek ya dok ya, nggak sesuai dengan tinggi badan teman-teman sebayanya. Langsung nyari Baru deh. vitamin peninggi badan ya dok. Ya, gimana nih biar anak saya tinggi? Padahal yang paling penting adalah nutrisi. Iya. Perbaikan nutrisi sesegera mungkin, terutama di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat menentukan kondisi supaya mencegah stunting. Bahaya banget stunting itu, sampai presiden turun tangan loh ayah bunda sekalian, sahabat sehat Bunda Alia. Kenapa? Karena berkaitan dengan sumber daya manusia, calon generasi bangsa Indonesia. Tuh. Nah ini dok, tadi dokter sempat mengatakan bahaya sekali loh stunting ini. Boleh kita tahu dok sebenarnya bahaya apa yang mengancam di masa depan dari kondisi stunting yang mungkin dialami di hari ini dok? Ya, jadi yang poin penting yang paling mendasar ya, kenapa sih sampai kita semua tuh heboh dengan stunting? Bener. Kenapa sih sampai ada anggaran APBD, Iya. APBN itu benar-benar dikucurkan untuk stunting. Nah sebenarnya Iya. seberapa bahaya nih stunting nih? Karena stunting ini berkaitan dengan masa depan bangsa kita, sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ya, kita sepakat bahwasanya anak-anak 100% anak-anak sekarang ini adalah calon generasi bangsa di kemudian hari. Iya. Jadi berkaitan sama sumber daya manusianya, berkaitan sama kecerdasannya. Apa yang kita lakukan di hari ini itu menentukan masa depan bangsa. Memang penting sekali ya bangsa Indonesia tuh berjuang untuk memerangi stunting, karena stunting itu banyak kerugiannya dan itu berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia kita, karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia ya. Apa kerugian stunting? Pertama, tingkat kecerdasan menurun. Oke. Yang kedua, rentan terhadap penyakit. Jadi kalau masa depan bangsa, calon generasi penerus bangsa sakit-sakitan, mau jadi apa bangsa kita dipimpin oleh manusia-manusia yang rentan mengalami sakit, dan juga bisa menurunkan produktivitas anak kelak saat ia menjadi dewasa. Oke. Nah, terdapat penelitian ilmiah ya, kalau di kedokteran itu kita memakai penelitian ilmiah ya, mengatakan bahwa anak-anak stunting ini mengalami penurunan prestasi pendidikan, lama menempuh jalur pendidikan, rendahnya pendapatan yang didapat nanti pada saat dia bekerja Di masa mendatang ya, Dok ya? Iya, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular dibandingkan anak-anak yang enggak stunting. Jadi angka stunting di suatu negara itu bisa dijadikan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia karena dapat menurunkan produktivitas suatu bangsa di masa yang akan datang. Jadi Oke. memang penting sekali nasib bangsa kita ini dari sekarang perlu kita rencanakan. pikirkan. Memang apa yang tadi sempat disampaikan oleh dokter saya setuju banget, karena di tahun 2022 saja angka stunting itu 24,4% dan anggaran negara tuh terus dikucurkan ya dok ya untuk memerangi yang namanya stunting ini. Baik dok, lalu hal apa saja yang bisa membuat anak ini menjadi stunting? Mungkin juga bisa menjadi perhatian ayah bunda di rumah yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Ya,
Jadi penyebab stunting itu penting untuk kita ketahui semuanya ya ayah bunda sahabat sehat Bunda Alia ya. Penyebab stunting itu dimulai pada saat setiap ibu yang ingin hamil. Jika setiap ibu hamil itu mengalami nutrisi yang kurang pada saat kehamilannya, kondisi ibunya pendek, lalu mengalami infeksi dalam kandungannya, maka dia bisa beresiko melahirkan bayi-bayi prematur, bayi-bayi dengan berat lahirnya rendah, bayi-bayi dengan panjang badan lahirnya rendah, lingkar kepalanya rendah. Dan bila itu diperparah dengan kondisi asupan nutrisi yang tidak adekuat ya, dia rentan sering mengalami infeksi karena tidak imunisasi, lalu tidak distimulasi dengan baik, sehingga akan terjadi gangguan tumbuh kembang pada ananda kesayangan kita, dan itu terkait juga dengan daya tahan tubuh yang turun, sehingga dia bolak-balik kena sakit, rentan terhadap penyakit. Ya? Makanya penyebab stunting yang paling penting itu adalah nutrisi yang kronis yang berkepanjangan, dan kita perlu juga memantau ya kekurangan gizi berkepanjangan akibat status gizi ibu yang buruk sejak saat hamil, sehingga bayinya menjadi kurang nutrisi sejak dalam kandungan. Dan paling penting adalah 1000 hari pertama kehidupan itu harus kita raih, jangan sampai kekurangan nutrisi. Oke, memang 1000 hari pertama kehidupan itu juga dan menjadi jangan kunci lupa ya jangan lupa juga kondisi lingkungan yang buruk dan angka kejadian infeksi pada anak itu juga turut menentukan kejadian stunting, sehingga jangan lupa untuk mengimunisasi ananda kesayangan kita semuanya dengan lengkap. Kita memakai jadwal imunisasi Ikatan Dokter Indonesia tahun 2020, segera dilengkapin karena semuanya penting untuk ananda kesayangan kita, ayah bunda. Iya, memang karena ada buku KIA di sini juga sekali lagi, yang dimana di situ juga menjadi patokan. Buku KIA hari ini tuh 2020 ya dok ya? Iya. Sudah 2020 ya dok ya? Yang terbaru, sudah terbaru, dan itu bisa didapatkan loh kalau misalkan ayah bunda sekalian mungkin berkonsultasi di rumah sakit. Baik, tadi dokter sempat mengatakan ada banyak sekali memang penyebab stunting, tapi yang menjadi salah satu penyebab terbesar adalah nutrisi yang kurang dan itu berkepanjangan. Tapi dok, apakah faktor genetik itu juga menjadi salah satu faktor penyebab dari stunting? Artinya ketika orang tuanya mengalami stunting, bisa jadi anaknya di masa mendatang atau di masa depan ternyata juga mengalami yang namanya stunting. Nah, di kedokteran sendiri kita memakai ilmu penelitian ilmiah yang mengatakan bahwasanya sebagian besar ditentukan oleh nutrisi. Jadi kalaupun bapak ibunya pendek atau stunting tapi melahirkan ananda kesayangan yang sejak 1000 hari pertama kehidupannya mendapatkan nutrisi yang bagus, adekuat, maka bisa terhindar dari stunting. Jadi genetik itu tidak terlalu mempengaruhi, tapi nutrisi ayah bunda sekalian. Oke, jadi memang full nutrisi di sini yang menjadi salah satu kunci. Orang tuanya merasa bahwa ketika masa mudanya mengalami yang namanya stunting, tingginya tidak sama dengan sepantarannya, bukan berarti nanti anaknya akan mengalami hal yang serupa. Biasanya kan banyak tuh orang tua yang orang tuanya mungkin tidak terlalu tinggi tapi anaknya tiba-tiba tinggi banget ya dok ya. Karena nutrisi yang baik dipenuhi. Baik dokter, untuk mencegah stunting sejak dini apa yang bisa dilakukan oleh para ayah bunda di rumah? Ya benar. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ayah bunda sekalian, sahabat sehat Bunda Alia, kita perlu mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Kalau kejadian stunting sudah dialami oleh ananda kesayangan kita di usia lebih dari 2 tahun, maka tumbuh kembangnya mungkin bisa dikejar tapi tidak maksimal karena kerusakan itu bersifat irreversible atau tidak bisa diperbaiki. Maka di sini yang paling penting adalah mencegah. Yuk kita cegah stunting sejak dini. Caranya adalah pertama dengan kehamilan yang sehat ya. Persiapan hamil itu perlu dilakukan sebelum ibunya hamil. Jadi memang sahabat Bunda Alia semuanya perlu mempersiapkan diri jika ingin hamil dengan nutrisi yang sehat, jangan ibunya terlalu kurus ya, bekali ilmu pengetahuan yang baik, dapatkan imunisasi untuk ibu hamil ya. Jadi perlu kehamilan yang sehat dan sangat-sangat perlu menjalani kehamilan yang sehat dengan berkonsultasi ke dokter kandungan ya. Lalu jika misalnya telah lahir ananda kesayangan, boleh dilanjutkan dengan melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD pada ananda kesayangan. Tips berikutnya adalah dengan memberikan menyusui eksklusif pada ananda kesayangan ya. Dari lahir sampai 6 bulan berikanlah menyusui eksklusif pada ananda kesayangan yang diteruskan sampai ananda kesayangan kita berusia 2 tahun. Jangan lupa pada saat ananda kesayangan kita berusia 6 bulan sudah diberikan
MPASI atau makanan pendamping ASI yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO Badan Kesehatan Dunia. Jadi mulai anak usia 6 bulan dapat MPASI itu pakai prinsip MPASI WHO adalah menu keluarga dan kearifan lokal. Jadi nggak usahlah beli salmon-salmonan dari Jepang sana yang diawetkan berminggu-minggu, cukup berikan apa yang ada di sekeliling kita, nggak usah repot-repot ya. Ananda kesayangan kita boleh diberikan ikan, cumi, udang, kepiting, otak sapi, belut, telur, daging aja ada Apapun banyak itu ya, Dok, ya. daging ayam, daging bebek, daging rusa, daging kambing, daging sapi, semua boleh. Bahkan menunya menu keluarga. Iya. Apa yang ibu bapaknya makan dia ikut makan. Anak usia 6 bulan boleh loh dikasih rendang, boleh loh dikasih kari kambing, boleh loh dikasih gulai otak. Tentu berbeda bumbunya, pedasnya dengan orang tuanya. Tapi berikanlah menu lengkap sedini mungkin sejak mulai Ananda kesayangan berusia 6 bulan mendapatkan MPASI. Dan dilanjutkan Ananda kesayangan kita mendapatkan imunisasi lengkap yang sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 2020 tanpa kecuali, karena semua imunisasi adalah penting. Lalu berikanlah Ananda kesayangan kita stimulasi yang dilakukan dengan penuh cinta ya, dan aktivitas fisik juga istirahat yang rutin. Dan Ananda kesayangan kita perlu untuk screening dan evaluasi rutin kondisi kesehatan Ananda kesayangan ke dokter anak, terutama dokter anak yang ada di rumah sakit. Oke, terima kasih banyak Dokter Siti. Saya menangkap beberapa poin yang saya catat di sini, bahwa bagaimana cara untuk mencegah stunting. Yang pertama, harus hamil yang sehat, direncanakan sejak dini sebelum akhirnya si ibu memutuskan untuk hamil. Lalu juga bekali dengan ilmu pengetahuan, dan jangan lupa ketika anaknya sudah lahir melakukan inisiasi menyusui dini pada anak dan pemberian ASI eksklusif tentunya. Lalu juga 6 bulan MPASI, menu lengkap, menu keluarga. Sering muncul Dok biasanya untuk awal perkenalan dulu deh menu tunggal, padahal itu kan nggak boleh Dok ya. Alangkah baiknya ketika anak sudah 6 bulan siap makan diberikan menu lengkap sesuai yang disampaikan dokter. Jangan lupa untuk imunisasi lengkap terhadap anak, dan juga yang terakhir screening yang dilakukan langsung oleh dokter spesialis anak. Baik, terima kasih banyak Dokter Siti. Saya sampaikan di sini bahwa Dokter Siti Hapsia, MCAT Pediatri Spesialis Anak CIMI, hari prakteknya di hari Senin, Selasa dan juga Kamis dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Lalu di hari Rabu, Jumat dan Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, dan di hari Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Pendaftaran bisa dihubungi nomor yang tertera di layar kaca ini, jadi silakan untuk dihubungi jika memang akan melakukan konsultasi kepada Dokter Siti. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Dokter, terima kasih banyak. Semoga banyak ilmu bermanfaat yang diterima ayah bunda. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.